Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Pak Indra. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman yang soleh dan soleha, pada kesempatan pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan Allah, kita masih dianugerahkan kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah teman-teman yang soleh, yang ganteng, yang soleha, yang cantik nih, kita bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Tak lupa teman-teman, jangan lupa nih, kalau ada tetangga kita atau mungkin di keluarga kita, mamah kita, ayah kita, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, apalagi sepupu ya, yang sedang sakit, kita doakan supaya lekas sembuh sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita semuanya. Nah, teman-teman semuanya, salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ingin cobain ini? Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa pula terlimpah curahkan kepada sahabat beliau, dan tentunya adalah kita sebagai umatnya, mudah-mudahan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman yang soleh dan soleha, ini Pak Indra coba kelas yang lain ya. Coba. Bentar ya teman-teman ya. Oh, Pak Indranya di tengah ya. Ini. Oke, sebentar. Biar kita agak kelihatan di kelas teman-teman. Nah. Baik, anggap saja ini di kelas kamu lah ya. Kalau kelas Al-Barkah begini, wow, luar biasa keren ya. Tapi ini ya berharap ini adalah, Pak, kok bisa dong. Ya, ini ibarat kita simulasi lah ya. Simulasi, teman-teman duduk dengan rapi, dengan baik ya. Ada yang sambil megang rambut, ya nggak apa-apa. Baik teman-teman, kita buka pembelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, alhamdulillah 2 pekan yang lalu kita sudah mempelajari sifat-sifat Allah, yaitu Asmaul Husna. Kita sudah membahas 4 sifat Allah ya. Dan kemarin yang kita bahas adalah Al-Ahad, Allah Maha Esa. Nah, Pak Indra tidak akan mengulang kembali teman-teman yang soleh dan soleha materi kita di pekan yang lalu. Karena hari ini teman-teman yang soleh dan soleha, teman-teman ada tugas dari Pak Indra. Ya, ini sudah Pak Indra share ya di GCR, di Google Classroom. Teman-teman nanti selepas Pak Indra memberikan penjelasan terkait materi pagi hari ini, nanti teman-teman silahkan buka buku paket latihan itu di halaman 20 berapa? Sebentar. 25 kalau tidak salah ya. 24. Nah, nanti selepas Pak Indra selesai menyampaikan materi, teman-teman silahkan mengerjakan itu. Karenanya teman-teman semuanya, izinkan Pak Indra tidak berlama-lama untuk pembukaannya. Pak Indra langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai imam mengimani kitab suci. Nah, Peda akan share nih di pulkan ya. Nggak bisa. Nah, ini dia teman-teman. Sekali lagi jangan lihat fotonya, tapi dengarkan saja suaranya ya. Kalau lihat fotonya nanti khawatir kamu teringat terus sama Pak Indra yang ganteng ya, jangan. Dengarkan suaranya saja ya. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha,
hari ini kita akan mengimani kitab suci. Tentunya kitab suci ini bukan seperti film yang kerasakti, bukan. Ya, mengambil kitab suci, bukan. Ya, bukan Song Gokong. Song Gokong siapa tuh? Song Gokong. Song Gokong. Nah, itu film peda kecil ya. Nah, bukan kitab suci itu yang dimaksud ya. Nah, teman-teman, ada yang masih hafal rukun iman? Mantap. Atau ada yang sudah lupa? Kalau ada yang lupa dengan rukun iman, nah, dipersilahkan untuk kembali ke kelas 1 untuk menghafal rukun iman. Nah, rukun iman ada 6 apa 5? 6. 5. 6. 6. 6. Atau 6, 5? 5, 6 atau 6, 5 atau 5 atau 6? 6, Pak. 6. Luar biasa ya. Jangan sampai lupa, jangan tertukar dengan rukun Islam. Kalau rukun Islam itu ada 5. Rukun iman itu ada 6. Nah, teman-teman, ternyata kitab suci Al-Qur'an itu berada di urutan rukun iman ketiga. Pena akan bacakan amanah billahi, beriman kepada Allah ya, amanah billahi wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rasulihi, ini beriman kepada rasul-rasul Allah. Ya. Kemudian yang kelima, beriman kepada apa teman-teman? Hari kiamat. Yang keenam, qada dan Hari akhir. qada dan qadar. Bisa qada dan qadar itu adalah nanti kamu belajar di kelas 6 tuh ya. Nah, teman-teman, Pak Indra, kenapa kok kitab suci itu rukun iman yang ketiga, sedangkan Rasul itu yang keempat? Jadi teman-teman, sebelum diciptakannya Rasul, itu Allah sudah menciptakan kitab suci. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia, yang salah satunya adalah Nabi dan Rasul, Allah sudah menciptakan terlebih dahulu kitab suci. Karenanya kitab suci itu nomor 3 urutannya. Jangan ditukar ya. Awas kalau ditukar nanti berabe itu apa? Bahasa Indonesianya ya. Nanti bisa bermasalah tuh teman-teman. Jadi diingat bahwa kitab suci, iman kepada kitab suci itu adalah rukun iman yang ketiga. Ya teman-teman. Kemudian, Pak, kitab suci ini maksud itu apa? Yang tadi Pak Ina bilang tuh, bukan kitab suci yang ada di televisi, bukan. Tapi kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu ada 4, teman-teman. Ada 4. Di buku paket kamu sudah ada tuh, kalau tidak salah di halaman 23 ya. 22 atau 23 ya. Apa saja Pak kitab sucinya? Pertama adalah Zabur. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, ini adalah kitab suci pertama, teman-teman, dan kitab suci Zabur yang dulu ya, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu sudah banyak dirubah oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kitab Zabur zaman dulu itu berisi mengenai mengesahkan Allah. Bisa apa teman-teman? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu apa? Ya, mengesahkan Allah itu mentauhidkan Allah, tidak menduakan Allah. Nah, itu ya. Nah, sehingga teman-teman, seluruh nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu ajarannya sama. Kenapa sama? Mengesahkan Allah supaya manusia itu hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah. Nah, kemudian kitab suci yang kedua ada yang namanya Taurat. Taurat ya. Diturunkan kepada Nabi siapa teman-teman? Nabi Musa alaihi salam. Pak Indra, isinya mengenai apa? Sama isinya. Isinya itu mengenai agar umat Nabi Musa, itu Bani Israel, untuk menyembah Allah dan memakan makanan yang halal. Salah satunya apa? Salah satunya adalah mengharamkan babi, ya, bab 1 dulu, ya. Mengharamkan minuman keras, mengharamkan perzinahan. Itu kitab Taurat yang asli. Kalau yang sekarang itu sudah berubah tuh teman-teman ya. Kemudian ada lagi kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam.
Nah, teman-teman, kitab Injil pun sama seperti kitab-kitab sebelumnya. Kitab Zabur, kitab Taurat, yaitu mengajarkan agar umatnya Nabi Musa, ini Bani Israel juga nih, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang lain. Dan ini Injilnya, Injil yang zaman dulu teman-teman, yang belum dirubah. Injil yang tidak mengajarkan bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kalau Injil zaman dulu, ya itu tidak mengajarkan itu teman-teman. Jadi Injil yang masih asli. Nah, barulah yang terakhir, ini adalah kitab suci penutup. Setelah kitab suci ini turun, nggak ada lagi kitab suci yang lain. Ya, ini adalah kitab suci Al-Quran, yang merupakan kitab suci umat Islam. Yang diturunkan kepada siapa teman-teman? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, sekilas info, ada ke RCTI, sekilas info. Sekilas info teman-teman ya, bahwa kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu hanya diperuntukkan untuk satu bangsa. Saya ulangi, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu hanya diturunkan kepada satu kaum, yaitu kaum Bani Israel. Ingat ya. Sehingga apa? Sehingga kitab-kitab yang ini nih, kitab-kitab yang tahu tadi Zabur, Taurat, Injil, itu buat kalangan sendiri. Tetapi beda dengan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran itu adalah kitab suci untuk seluruh umat manusia. Tentunya dimulai dari zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan nanti kiamat satu hari. Nah, itu kitab sucinya Al-Quran. Nah, karena teman-teman yang soleh dan soleha, kalau misalnya kamu nanti dapat informasi, wah ada kitab yang lain nih, kitab suci yang lain, selain Al-Quran. Nah, berarti itu sudah menyalahi, sudah salah teman-teman. Contoh misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah punya kitab suci selain Al-Quran, yaitu Tazkirah. Berarti salah tuh, salah. Karena kenapa teman-teman? Tidak ada kitab suci yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu selain sebagai nabi penutup, juga wahyu Al-Quran itu sebagai penutup kitab suci yang lain. Nah, itu teman-teman ya. Dan teman-teman, Zabur. Saya ulang ini. Kita akan masuk ke sini. Nah, ajaran semua kitab suci itu sama, teman-teman. Dari mulai Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ajarannya ada yang sama. Apa yang sama? Salah satunya adalah mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Atau biasanya guru-guru kita menyebutnya itu adalah tauhid. Jadi kalau misalnya ada kayak soal di nomor ini nih, kalau kamu buka di halaman 24. Nah, poinnya baik ya, langsung dikasih tahu jawabannya ya. Kamu lihat nomor 24, nomor halaman 24, nomor 8. Jelaskan arti dari tauhid. Maka jawabannya adalah tauhid adalah mengesahkan Allah atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman ya. Itu ajaran kitab suci yang lain. Karenanya kalau ada kitab suci sekarang seperti Zabur, Taurat, Injil bermunculan yang muncul, dia tidak menjadikan Allah sebagai esa, nah berarti itu kitab sucinya sudah dirubah-rubah. Maka kitab suci, maka teman-teman nih, sekelas info lagi nih, ketika Al-Quran turun, maka kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ini sudah tidak berlaku. Saya ulangi, ketika Allah turunkan kitab suci Al-Quran kepada umat Islam, maka kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil ini nggak berlaku. Udah dipensiunkan. Nah, bukan preman pensiun yang di RCTI, bukan. Tetapi kitab suci ini sudah dipensiunkan, sudah tidak dipakai. Yang dipakai berarti apa Pak Indra? Yang dipakai itu hanya Al-Quran. Nyambung ya sampai sini ya teman-teman ya.
Kalau nggak nyambung pakai tali biar nyambung ya. Baik, lanjut. Oh, udah selesai teman-teman, cepet ya. Ada satu slide yang tertinggal. Nah, teman-teman. Pak Indra, bagaimana supaya nih teman-teman, bagaimana supaya kita memahami Al-Quran? Tentunya caranya adalah 3 teman-teman yang soleh dan soleha. Apa caranya Pak? 3. Yang pertama, teman-teman harus pandai membaca Al-Quran. Pandai itu gimana Pak? Pandai baca Al-Quran. Makharijul hurufnya, tajwidnya, sifatul hurufnya, itu teman-teman harus kuasai. Maka teman-teman beruntung di SDIT Al-Barkah. Selain teman-teman belajar seperti biasa, teman-teman pun difokuskan untuk menghafal Al-Quran. Cakep tuh. Setelah membacanya hebat, bagus. Yang keduanya adalah kamu menghafalnya. Ini luar biasa nih. Kelas 5 ini biasanya sudah 2 juz nih. 30, 29 sudah selesai seharusnya nih. Nanti di semester 2 ya. Karena kita teman semangat. Yang ketiga, mentadaburi dan melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini teman-teman. Jadi udah membacanya hebat, menghafalnya mantap, ditadaburi, dipelajari. Ini kira-kira ayat ini mengenai apa nih? Seumpama Alhaakumut takasur. Nah, itu kan bermegah-megahan ini dipelajari. Oh, berarti kita sebagai seorang muslim tidak boleh bermegah-megahan. Nah, artinya bermegah-megahan apa? Nggak boleh sombong. Saya yang perempuan, mentang-mentang banyak emas, kanan kiri emas mulu. Wow, gelang di sini banyak. Ya, nggak boleh juga. Nah, teman-teman selepas teman-teman pelajari tadi itu, teman-teman mengaplikasikan atau melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya yang perempuan. Allah memerintahkan untuk memakai kerudung, menutup aurat. Laksanakan tuh. Nah, gitu ya. Yang laki-laki suruh menjaga waktu. Wal asr, demi waktu. Berarti apa? Kita sebagai orang Islam harus menjaga waktu. Jangan sampai ada 1 menit pun waktu yang percuma dipakai buat main game online atau nonton drakor, drama Korea. Atau drain, drama India. Itu jangan. Ya. Jadi pastikan teman-teman waktu yang teman-teman miliki itu untuk kebaikan. Nah, itu teman-teman semuanya. Dan teman-teman, di akhir pembahasan kita teman-teman semuanya, nah, Pak Indah akan tutup ini. Di akhir pembahasan kita, teman-teman yang soleh dan soleha, Al-Quran itu dapat menolong kita. Dapat memberikan syafaat kepada kita. Jadi tidak hanya sholawat, tetapi Al-Quran pun mampu memberikan syafaat kepada kita. Tentunya tidak sembarangan Al-Quran memberikan syafaat. Al-Quran itu hanya memberikan syafaat kepada ahlinya. Ahlinya itu siapa? Ahlinya itu ada ulama yang mengatakan dia yang sering membaca Al-Quran. Dia yang hafal Al-Quran. Dia yang tadi melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Contoh, Al-Quran melarang teman-teman memakan makanan dari bab 1 atau hewan babi. Itu nggak boleh. Nah, atau hal-hal yang lain yang dilarang teman-teman tidak kerjakan. Nanti Al-Quran ini di akhirat nih akan nyari tuh, akan cari tuh. Bukan Pak Indah yang nyari tuh. Al-Quran dia akan cari tuh. Siapa tuh? Oh, Indra Mulyana yang ganteng dan tampan nih. Dulu di dunianya nih sering baca Quran. Wah, langsung tuh. Ya Allah, itu kasihan banget Indra Mulyana udah gosong di neraka ya Allah karena dia sering baca Quran. Kemudian dia juga istiqomah nih ya Allah untuk mengerjakan perintah-Mu dan juga meninggalkan larangan-Mu. Maka kata Allah, ya udah deh, ambil tuh Indra Mulyana yang udah gosong dari neraka, diambil tuh sama Al-Quran, ditolong. Makanya Al-Quran ya itu bisa menjadi syafi'an li ashabih. Dia bisa menjadi penolong kita. Nah, itu teman-teman ya. Jadi semangat teman-teman menghafal Quran.
Karena Al-Quran akan memberikan kepada teman-teman semuanya syafaat pertolongan. Pak, kenapa kita perlu syafaat Al-Quran? Karena teman-teman, kalau diukur-ukur, diukur nggak? Tuh, diukur, kalau dinilai-nilai, kalau dirasa-rasa, ibadah kita lebih banyak apa lebih sedikit dibandingkan dosa yang kita lakukan. Kayaknya nih ukuran kita nih teman-teman, ukuran Pak Indra ya, ukuran Pak Indra itu lebih banyak dosanya dibandingkan amal baiknya. Karenanya kita butuh pertolongan. Salah satunya adalah dengan menjadi ahli Quran. Oleh karenanya teman-teman semuanya semangat menghafal Quran, apalagi teman-teman ini masih unyu-unyu, tahu unyu-unyu nggak? Masih kecil-kecil. Masih kalau dilihat lucu, ketawa. Coba kalau teman-teman lihat Pak Indra, nggak akan lucu. Karena nggak unyu-unyu lagi. Teman-teman masih kecil, masih unyu-unyu. Kalau dilihat, enak banget adem. Coba Pak Indra, kamu lihat Pak Indra, yang udah gede begini ya. Nggak ada lucu-lucunya gitu. Karena berhubung kamu masih kecil, masih unyu-unyu, masih lucu, kamu masih fresh nih, nggak kayak Pak Indra. Kalau Pak Indra sekarang udah mikirin tuh gimana mikirin sekolah, oh gimana istri makan apa enggak, oh gimana anak makan apa enggak, jajan apa enggak anak-anak Pak Indra. Nanti bayaran sekolah anak-anak Pak Indra gimana? Wah, udah pusing di sini. Wah, udah banyak pikiran. Untuk menghafal Quran mungkin akan lebih sulit dibandingkan teman-teman yang cuma mikirin jajan doang. Betul nggak? Teman-teman mikir nggak? Saya nggak punya uang nih, kira-kira nanti makan apa di rumah? Nggak mikirin. Karena kenapa? Kamu nggak punya uang, di rumah ada makanan nggak? Oh ada. Ayah bunda kamu Pak yang mikirin. Kamu tinggal mikirin apa? Tinggal mikirin belajar. Salah satunya apa? Isi ini. Isi otak-otak kami ini dengan Quran. Hafalin itu Quran. 30 juz. Bukan juz 30. Hafalin itu juz 30. Hafalin itu 30 juz di sini nih. Jadi di otak kamu adanya apa? Quran. Oh. Nanti mudah-mudahan kamu seperti Ustadz Adi Hidayat tuh. Coba siapa? Nera. Halaman 30 baris ketiga. Wah, itu kan keren tuh. Bapak ayat ini dibaca, oh keren tuh. Ya. Atau Aisyah, coba bacakan Pak Indra Al-Quran halaman 135 baris ke-8. Wah, itu kan keren tuh. Nah, karenanya yang bisa seperti itu adalah anak-anak yang diisi otaknya oleh Al-Quran. Ya. Bukan oleh game. Kadang-kadang anak-anak sekarang nih Pak Indra punya sering ngisi TPA, teman-teman. Sering ngisi juga sama dengan teman-teman yang lain tuh di sekolah yang lain gitu. Ketika ditanya game, wah luar biasa. Game pocong gimana? Game pocong, wah Pak, ini kain, wah game pocong nih, keren ya. Apa? Ya nggak? Yang ketawa-tawa sering main nih ya. Ya kalau udah itu janganlah. Kasihan kamu masih kecil. Isi otak kamu dengan ilmu. Ya, jangan isi otak kamu dengan game-game itu nggak bermanfaat teman-teman. Ya nggak bermanfaat. Pak, tapi saya merasa senang Pak, wah happy. Ya. Itu teman-teman semuanya ya. Pengen pesan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ini di buku tulis apa di buku Pak? Cakep. Penda akan ulang kembali infonya yang ada di GCR. Dan sebetulnya Penda sudah infokan ini teman-teman di GCR, tapi nggak apa-apa. Karena teman-teman adalah teman-teman yang ganteng, yang soleh, yang soleha, yang cantik. Spesial buat teman-teman, Penda akan ulangi bahwa untuk tugas hari ini kamu mengerjakan di halaman 24. Sesuai dengan petunjuk di GCR, teman-teman tulis jawabannya di buku tulis PAI. Nah, walaupun ini virtual, tetapi tetap kita jaga kerapihan kita jaga disiplin kita. Tulis jawabannya di buku PAI. Kemudian kalau sudah selesai, dipoto, cekrek. Nah, diupload di GCR. Sudah pada buka linknya tuh ya. Pak, sampai jam berapa? Sampai jam 23.
23 gimana? 23 nih. Sampai jam 11 malam. 33. 23. Sampai jam 23.00 sampai jam 11 malam Pak Indra tunggu. Ya, Pak Indra, WiFi saya kebetulan lagi off nih. Ini terkhusus nih. Atau kuota saya lagi habis, Pak, internetnya, Pak. Ya, bolehlah nanti dipoto ke Pak Indra. Tapi itu terakhir lah ya. Paham ya, teman-teman ya? Nanti kalau ada yang tidak jelas terkait soal-soalnya, boleh japri ke Pak Indra. Ada yang bertanyakan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, kita tutup segera supaya teman-teman bisa mencicil tugasnya tadi. Baik, teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senang sekali Pak Indra bertemu dengan teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Tetap jaga ibadahnya yang laki-laki, terus jaga ibadah yang perempuan juga sama. Jaga protokol kesehatan. Salam buat ayah bunda kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, langsung Pak Indra keluar ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.